Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kami dari tim 3 Etika Politik Ilpol 3B akan membahas mengenai etika dan fungsi partai politik di Indonesia. Dengan beranggotakan 6 tim, Sriwidya, saya sendiri, Nur Wahyu Ningsih, Salsabila Raudatul Jannah, Rahimah Nur Falah, Muhammad Gura Wijaya, dan Sugiwa Adi Rubiansyah akan membahas 5 poin dalam slide ini. Yang pertama, definisi etika dan etika politik, definisi partai politik dan fungsinya, partai politik di Indonesia, partai politik dalam etika dan fungsi yang seharusnya, kemudian yang terakhir ditutup oleh konklusi atau kesimpulannya. Slide ini akan dimulai dengan salah satu kutipan dari Najwa Shihab bahwa ambisi politik tentu saja wajar, selama pandai menginsyafi batasan etika. Dan langsung saja kita mulai ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Wahyu Ningsih. Di sini saya akan membahas mengenai definisi etika politik. Etika politik yang dimaksud di sini bukanlah sebuah alat pengukur atau barometer bahwa suatu perilaku para aktor politisi adalah benar atau keliru, tapi etika yang dimengerti dan dimaksud di sini adalah etika sebagai sebuah ilmu dan etika sebagai sebuah jalan yang akan mengantarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan tentunya bermuara pada kebaikan bersama. Etika politik secara sederhana dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kehidupan politik yang mencakup bidang kehidupan lainnya. Dengan kata lain, etika politik berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Baik, perkenalkan saya Rahimah Nur Falah dan selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi partai politik dan fungsi dari partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dapat diartikan pula bahwa partai politik adalah sebuah perkumpulan atau segolongan orang-orang yang berasas, sehuluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Biasanya mereka melakukan dengan cara konstitusional, yaitu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gura Wijaya. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana dengan partai politik di Indonesia. Nah, landasan hukum dasar di sini, pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta landasan undang-undang lainnya. Fungsi partai politik terhadap negara Indonesia antara lain adalah menciptakan pemerintah yang efektif dan adanya partisipasi politik dari masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sistem, fungsi, dan struktur partai politik di negara demokrasi Indonesia sesuai dengan isi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil rakyat dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga dan menempatkan kepentingan diri sendiri
di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. Partai politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada begitu banyak sekali partai politik yang eksis di Indonesia, baik di partai daerah maupun nasional. Kemudian parpol 5 periode terakhir dalam pemilu. Pada tahun 1999 pemilu pada tahun ini menggunakan sistem profesional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 40 partai politik. Dan kemudian tahun 2004 pemilu ini menggunakan sistem profesional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik. Dan selanjutnya tahun 2009 menggunakan sistem profesional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Dan kemudian 2014 ada 12 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2014. Kemudian tahun 2019 ada 16 partai politik telah lolos untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Selanjutnya ada fungsi dari partai politik. Fungsi dari partai politik antara lain adalah yang pertama sebagai sarana komunikasi politik. Partai ini melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi sosialisasi politik partai ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan citra atau image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Lalu yang ketiga sebagai sarana rekrutmen. Partai merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Lalu yang terakhir, sebagai sarana manajemen konflik. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsi partai di masing-masing negara itu berbeda. Contohnya seperti di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengolahan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Namun sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Sama dengan pernyataan dari Sigmund Neumann yang menjelaskan bahwa jika di negara demokrasi, partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik dan partai politik juga berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik untuk dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum, pemilu, serta menguasai pemerintahan dalam artian menjadi kepala daerah, presiden, ataupun pimpinan lainnya. Partai politik harus bisa mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak mungkin dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik antara warga negara dengan pemerintah, yang nantinya akan dirumuskan dan disampaikan agar dijadikan sebagai kebijakan umum atau public policy. Namun, tidak dapat disangkal, ada kalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai yang melebihi loyalitas kepada negara.
sehingga menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan tidak jarang menimbulkan kegelisahan dan keresahan di masyarakat. Ketika membicarakan mengenai etika berpolitik, menurut saya sudah sangat jelas terlihat bahwa kejadian seperti itu menyalahi aturan dalam beretika karena hanya mementingkan kepentingan kelompok saja tanpa memperdulikan kemaslahatan bersama. Sebenarnya, sebagai seorang yang sering bermain terlalu jauh, hingga membuat saya bisa mendapatkan banyak data dari situasi sosial politik di negara lain, saya menyimpulkan satu masalah yang paling mendasar di kalangan elit partai politik Indonesia. Masalahnya sendiri adalah mereka terlalu sering menjanjikan hal yang bahkan kurang masuk akal untuk diri mereka sendiri. Memang menepati janji itu tergantung dari kepribadian dan level egoistis orang tersebut. Namun untuk meraup suara, mereka seringkali seperti terkena amnesia akan ego yang mereka miliki. Seharusnya sebelum menebar janji, mereka harus bertanya dulu pada diri mereka sendiri, apakah saya bisa melaksanakan janji itu? Karena jika seandainya mereka ingkar, maka yang mereka coreng bukan hanya harga diri mereka sendiri, namun juga citra politik yang semakin kotor dengan tingginya kuantitas pengingkaran janji seperti itu sejak zaman dahulu sekali. Berbicara tentang etika politik atau berpolitik, masih banyak dan tidak sedikit segelintir orang ketika berpolitik menerapkan etika berpolitik. Kenapa demikian? Sebab ketika kita memasuki ranah-ranah politik, etika politik berkaitan dengan sikap, nilai, moral yang pada dasarnya fundamentalnya hanya dimiliki oleh manusia. Nah, dasar tersebut yang kemudian akan lebih menguatkan bahwa etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Nah, melihat realitasnya kehidupan berpolitik yang terjadi sekarang, justru banyak dari para elit politik yang kemudian tidak menyadari atau bahkan menyadari bahwa sikap atau etika dalam berpolitik sebenarnya bertentangan dengan norma dan etika politik, baik dipandang secara normatif maupun secara regulasi atau aturan. Hal ini terlihat ketika para elit politik yang berkuasa pada saat ini lebih mudah untuk menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Opini aku mengenai etika dan fungsi partai politik Indonesia adalah jika hadirnya partai politik diakui oleh negara sebagai bentuk manifestasi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang tak lain adalah hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, serta membicarakan mengenai arah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka demikianlah hakikatnya nyawa dari tiap-tiap partai politik di Indonesia seharusnya. Namun, jika orang di dalamnya hadir hanya untuk berebut kekuasaan, bertingkah, dan berulah, lalu mengatasnamakan politik, serta melupakan tujuan dan fungsi didirikannya terhadap negara, maka bukanlah partai politik namanya, melainkan orang-orang rakus kekuasaan yang bersembunyi di balik formalitas nasionalisme. Menurut saya, fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Begitupun dengan etika yang selalu mengiringi fungsi itu sendiri, karena fungsi dapat dilaksanakan dengan menggunakan etika sesuai yang seharusnya. Partai politik adalah kendaraan yang sah untuk mempertahankan ataupun memiliki kekuasaan. Partai politik juga berfungsi sebagai tempat pendidikan politik, sosialisasi politik yang nantinya akan turut mempengaruhi sistem politik dan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat untuk menuju tujuan yang hendak dicapai dari negara tersebut. Partai politik juga mempengaruhi kebijakan yang dibuat untuk bisa menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Karena sejatinya menurut saya dan setahu saya, partai politik adalah organisasi yang menampung aspirasi masyarakat dan melihat langsung kebutuhan dari kondisi masyarakat di sana. Politik adalah negara,
politik adalah kekuasaan, politik adalah kebaikan bersama, dan begitu pula seharusnya aksi dari hadirnya partai politik di Indonesia. Peran partai politik sudah jelas tak lain sebagai bentuk partisipasi secara langsung dari masyarakat yang memikirkan kelanjutan negaranya. Bentuk manifestasi dari masyarakat yang sadar akan tanggung jawab bahwa masyarakat yang besar ini harus diurus. Dalam parpol, tentunya masyarakat lebih melek politik dan teredukasi. Namun berjalannya partai politik beserta fungsinya kadangkala tidak sejalan dengan landasan hukumnya maupun ekspektasi dari masyarakat luar parpolnya. Isu-isu hingga tindakan anarkis yang dilakukan oleh para oknum dari anggota parpol seringkali muncul dan meresahkan masyarakat umum. Perselisihan yang tidak karuan antar parpol juga seringkali mewarnai momentum dalam perpolitikan. Bukan bersaing secara suportif dan adu intelek, namun ajang saling serang hingga saling tuduh yang terjadi seolah ego partai lebih mendominasi daripada nasionalisme dan keutuhan NKRI. Sehingga kerap kali citra partai yang bernuansa politik mendapatkan citra tidak baik yang tak seharusnya dilekatkan, dan membuat masyarakat yang buta politik semakin tak percaya dan acuh terhadap kondisi politik di negaranya. Pada bagian conclusion ini, ada 3 bait utama yang akan menyampaikan opini kami mengenai etika dan fungsi partai politik itu sendiri. Dan pada akhirnya, partai politik hanyalah sebuah badan yang memiliki legal standing di mata hukum negara. Sebuah konsep dengan tujuan dan formatnya masing-masing yang tentunya berorientasi terhadap kebaikan negara. Sedangkan warna, partisipasi secara nyata, dan mau seperti apakah partai politik tersebut, hal itu bergantung kepada orang-orang di dalamnya. Etika dan fungsi partai politik harusnya benar-benar direnungkan kembali. Sudah selaraskah partai politik di negara kita dengan tujuan dan fungsi awal dibentuknya? Dan sudah baikkah kinerja serta partisipasinya dalam negara ini? Jawabannya tentu akan beragam dan berbeda-beda. Namun, kendati demikian, dasar dari fungsi partai politik sejatinya adalah wujud dari hak dan kepedulian masyarakat yang berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, serta memikirkan arah kehidupan negaranya. Dan etika dalam berpolitik adalah kekuatan dan jalannya. Demikian yang dapat kami bawakan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Kami dari tim 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.